wajahku gitu. Depan wajah kan makin lama makin terang gitu. Cuma dia lagi frustasi gitu, dia bunuh diri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Selamat malam sahabat misteri. Malam ini kita kedatangan tamu, seorang indigo sekaligus selegram di Kota Medan. Selamat malam Mas Rian. Malam. Sehat? Sehat. Oke, tos dulu kita tos. Oke. Jadi yang mau kita bincang-bincangkan malam ini tentang seorang indigo yang selama ini Mas rasain tuh apa yang selama ini Mas rasain, apa ya namanya? Selama kehidupan ini gimana? Selama indigo gitu deh. Oh, jadi itu kan di waktu saya kecil itu pengalaman Mas lah. Dari kecil atau bisa? Ya dari kecil. Dari kecil. Jadi di waktu kecil itu saya kan sering itu tinggal sama nenek saya. Saya sering juga sih ngeliat, itu apa? Nek itu apa kan? Nggak ada katanya kan. Itu ada di situ, tapi dia lebih sering ngelihat yang bayangan besar gitu, Bang. Itu kan. Kadang aku sosok apa itu? Kalau boleh tahu. Lebih seperti kayak Gundurwo sih. Itu dia besar. Dia berdiri tegap gini kan, Bang. Itu kadang suka sering banget itu aku ketakutan gara-gara itu, Bang. Selain itu juga kadang sosok cewek gitu, anak-anak. Oh, berarti mau ikut berbincang dia, Mas. Mau ikut berbincang. Terus jadi kan itu selain itu pengalaman Mas menjadi seorang indigo tuh yang dirasakan oleh masyarakat ada? Selain pengalaman Mas sendiri yang Mas rasain gitu. Dulu kan saya orangnya tertutup, Bang. Jadi saya nggak terbuka gitu sama orang. Jadi ya saya belum sadar sih itu saya itu indigo atau bukan. Itu sadarnya pas di waktu kelas 1 SMK itu. SMK ya. Sempat juga di waktu kelas 3 atau 4 SD gitu. Pernah kayak keteguran gitu, Bang. Keteguran kan. Itu demam tinggi gara-gara nabrak jin. Itu main-main di waktu maghrib. Oh iya. Itu dibawa berobat sekaligus ditutup mata batinnya. Tapi pas ditutup itu masih sering ngerasain juga, tapi nggak nampak lagi deh, Bang. Nggak pernah ngeliat wujudnya lagi. Jadi semenjak waktu dinampakkan lagi umur berapa itu? Itu masuk pas kelas 1 SMK. Kelas kelas 1 SMK itu udah mulai nampak lagi lah ya. Itu makhluk astral gitu ya. belum langsung sih, Bang. Itu mimpinya sih tentang kayak tulisan Muhammad gitu. Dari atas atas awan itu tiba-tiba dia pas di depan wajahku gitu, Bang. Depan wajah kan makin lama makin terang gitu, makin terang kan, makin terang langsung terbangun aku, Bang. Itu kan belum sadar itu. Jadi setelah sekian aku ngerasa kok sekolah kayak ada ngelihat kejadian-kejadian kayak masa lampau gitu. Kayak ada yang jalan pakai baju sekolah kan, dia gantung diri gitu, gantung diri kan, kulihat ya kan. Dia pun ngelihat juga, sadar gitu, sadar.
nasiku aja atau apa. Baru sering besoknya lagi nampak lagi tuh. Nampak lagi kan. Itu sering setiap hari apa cemana dia? Kamu berinteraksi sama mereka? Itu kan kemarin masih belum sadar itu Bang kalau mata batinnya terbuka lagi. Aku belum berani komunikasi sama mereka kan. Aku tanya juga sih sama abang kelas yang juga indigo sama seperti aku. Katanya dulu di sekolah ini juga pernah ada yang bunuh diri gara-gara diputus pacarnya gitu. Terus setelah itu galau lah dia ya kalau iya, galau. Galau kali. Jadi lanjut. Setelah itu ke ruangan audit gitu kan. Ke ruangan audit itu pas lagi latihan kan. Aku lagi sendiri kan. Kayak ada yang jalan, cuma rambutnya itu Bang kusam gitu. Kayak entah rambut apa, tapi pakai baju sekolah masih ada. Jalan ke atas tangga kan. Kira anak-anak sini juga kan. Aku nunduk ke bawah gini aja, tapi sambil melihat ke sana juga kan Bang. Ini siapa? Kok jelek kali jalannya gitu. Dia berwujud apa itu? Laki-laki kah, perempuan kah? Perempuan. Oh, perempuan. Perempuan dia kan Bang. Makin lama makin naik. Tiba aku lihat gini, gak ada. Itu siapa lah ini? Aku cari tahu, ternyata dia itu sosok murid yang pernah bunuh diri juga di audit itu. Kamu cari taunya dalam bagaimana? Maksudnya medianya cemana kamu? Oh, medianya itu kamu cari tahu itu. Kayak dia ngasih transfer ke aku gitu. Tapi dia melalui ingatan ya? Ingatan pikiran gitu, kita ya? Pikiran kita ya. Jadi kamu rasa dia entah misalnya dipegangnya atau cemana kan gitu. Kan bisa kamu rasain bagaimana dia ngasih ibaratnya gambaran kehidupan dia dulu tuh kan sebagai apa kan gitu. Iya. Dia di kamu tuh dipegangnya atau cemana gitu. Disentuhnya juga sih. Oh, jadi dia berinteraksi melalui dari tangannya ke punggung kamu seperti iya. itu. Oh. Jadi yang kamu lihat kejadiannya itu seperti apa yang kamu lihat waktu dia nyentuh tangan kamu, bahu kamu itu? Dia itu lagi frustasi itu kan. Dia lagi bermain piano gitu kan. Dari jam ini sampai malam. Cuma dia lagi frustasi gitu, dia bunuh diri gitu. Jadi jadi saya mau tanya nih, kamu tahu tentang yang namanya seorang indigo itu apa sebenarnya indigo itu? Indigo. Indigo kalau pandangan orang ini kan banyak indigo. Betul. Indigo bisa melihat makhluk halus, bisa ini, bisa itu. Jadi salah satunya dia bisa indigo tuh ya bisa lihat makhluk halus. Dia lebih ke berinteraksi sama bisa mengetahui masa-masa lalu mereka lah ya. Masa lampau gitu. Tapi ada juga sih Bang kemampuannya cuma melihat makhluk halus tapi nggak bisa melihat masa lalu, masa lampau gitu. Kamu selama kamu menjadi seorang indigo ini, kamu udah sering berinteraksi dengan mereka? Berinteraksi itu pasti sering. Sering banget. Jadi pernah nggak di satu saat kamu pernah mereka minta tolong sama kamu bahwasannya dia ini mau cari keluarganya atau mau cari jasad dia entah meninggal kayak gitu kan, kita nggak tahu. Misalnya contohnya waktu dia entah dibunuh, jasadnya nggak ketemu, pernah nggak di satu masa kamu dijumpai seperti itu? Kalau yang seperti itu ada sekali itu Bang. Tapi nggak aku pedulikan, tapi aku bilang aku cuma bisa berdoa aja lah, nggak bisa bantu semuanya gitu. Jadi responnya itu seperti apa responnya? Responnya ya sering hadir gitu. Aku bilang gini ke dia. Jadi dia. yang ikut kamu terus sampai di rumah?
Karena nggak kamu respon itu? Iya, diikutinya. Aku bilang aku nggak bisa bantu dunia kamu karena kita udah berbeda. Aku dunia nyata, kamu dunia gaib. Kalau aku hanya bisa bantu melalui doa aja gitu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Ya udah. Jadi saya lihat IG kamu, scroll IG kamu, katanya kamu lagi mau menggarap film Pamali ya, Pamali. Ya, Pamali. Yang pengarang ceritanya dari kamu sendiri ya? Pengarang ya berdua sih sama aku Erik juga. Jadi kenapa bisa kepikiran di kamu tuh mau membuat film Pamali itu? Kalau itu sih pernah sempat pengen buat kayak apa tuh, buku cerita gitu bang, buku cerita horor untuk ku buat ke film gitu, cuma belum kesampaian. Jadi mau disampaikan mau melalui film pendek lah ya? Iya, melalui tulisan sama film gitu. Rencana penggarapannya kapan tuh? Kalau penggarapan insya Allah secepatnya lah kalau apa itu. Jadi cuman ya bang Opung pengalaman misteri. Kalau ya pengalaman saya ya biasa aja sih, nggak pernah seperti itu sih. Ya kalaupun dia minta bantu ya kalau bisa kita bantu ya kita bantu kan gitu. Kalaupun nggak bisa kita bantu ya kita seperti tadi itu ya mohon maaf kan gitu. Karena yang seperti itu kan sulit juga. Iya. Karena nanti mau mengikuti unsur dari polisi, dari kepala lingkungan kan seperti itu, ya kan? Iya capek. Jadi kalau memang dia meninggalnya bukan karena pembunuhan bisa jadi, bisa kita bantu entah dia kecelakaan, entah hilangnya jempolnya, kelingkingnya kita nggak tahu kan. Berarti abang udah lama lah dunia seperti itu? Ya cukup lama lah. Berarti pakai guru lah gitu kalau kayak gitu ya? Kalau saya sih dulunya berguru, tapi lama seiring waktu ya belajar cukup banyak juga lah. Karena dasarnya kan saya dulu tuh bela diri. Oh bela diri. Bela diri. Jadi kalau di kampung tuh namanya kalau kita udah bela diri harus ada bela diri, harus ada batinannya gitu. Kalau dulu di kampung ya seperti itu. Jadi saya mau tanya kembali nih. Ini kamu kan saat ini profesinya apa? Kerja? Kuliah. Oh masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah di mana? Di AMIK. AMIK? Ya, Akademi Manajemen Informatika. Oh. Jadi waktu di saat-saat ini dan waktu-waktu terakhir ini ada nggak pernah kamu dapat gangguan atau ada bisik-bisikan dari makhluk-makhluk astral? Kalau gangguan sih nggak, cuma kalau komunikasi ada sih bang, ngobrol-ngobrol. Cuman itulah. Kenapa? Kadang ini juga males juga ngobrol sama mereka. Kenapa kamu di sini gelisah gitu? Ada apa? Ada sesuatu kah? Atau apa yang kamu rasain? Ada yang mengganggu di sini gitu? Ada sih. Dari tadi dia memperhati kita ya. Waktu lagi kita kayak gini. Iya. Jadi dari daerah mana nih kayak yang mengganggu kamu? Coba kamu lihat. Atau dari benda-benda tiga ini? Kalau benda ini gak ada masalah sih. Nah, dia dari mana sih? Dari depan pintu. Oh, dari depan pintu ya. Apa yang dia ngasih gambar seperti apa dengan kamu? Oh? Ini lebih asik nih kita nih kalau kayak gini ceritanya. Jadi kalau dia ikut buat sama konten sama kita lebih seru kan? Bisa kita tanyain. Jadi apa yang gambaran dikasih sama kamu? Dia gambarannya cuma melihat gitu, melihat kita gitu. Melihat kamu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Kayak dia mau transfer energinya ke saya gitu. Mau transfer energi ke kamu? Jadi mau kita undang dia? Boleh. Ya aku bantu ya.
Allah. Allah. Kenapa datang kemari? Mau ikut buat konten ya? Hah? Hah? Kenapa? Jadi apa yang mau kamu sampaikan di sini? Hah? Aku risih. Risih kenapa? Karena ada dia. Emang dia ngapain kamu rupanya? Dia yang ganggu kamu? Enggak. Jadi? Kenapa? Aku nggak suka. Nggak suka ya? Dia bawa kiai di sini. Kiai apa? Sama orang. Hah? Sama orang. Ya kamu dari mana? Kenapa bisa nggak suka? Ini wilayah kita kan gitu. Nggak ada bisa kamu yang nggak suka, kecuali ini di wilayah kamu baru bisa kamu bilang seperti itu kan gitu. Aku udah lebih lama di sini. Di mana kamu? Tunjukkan di mana tempat kamu biasanya. Di sini. Di mana? Sini? Iya. Di ruangan ini? Jadi? Di mana? Lantai 2. Lantai 2 ini lantai 2. Lantai berapa? Coba kamu jelaskan lagi nah. Aku kasih ya. Allah. Allah. Nah, udah jelas. Di mana? Hah? Ada yang mau kamu sampaikan rupanya di sini? Nggak ada. Aku nggak suka sama dia. Nggak, ya itu udah biasa sih, semua kalau orang datang itu nggak suka lah, inilah supaya ada pembahasannya kan gitu. Nggak sukanya kan ada faktor ya. Dan di sini itu bukan wilayah kamu, bukan tempat kamu. Ini wilayahku. Di mana tempatmu? Di mana? Situ. Di mana? Itu. Di tangga. Di tangga. Atau kamar mandi atau jendela di mana? Dapur. Oh, di kamar mandi sana. Iya. Iya. Jadi kamu yang sering-sering ganggu orang kantor ini untuk ketok-ketok ya? Hah? Kenapa rupanya? Apa? Kenapa? Nggak apa-apa, nanya aja. Enggak, kalau ada maksud dan tujuan kamu di sini, kami kan ini buat konten nih. Mau tanya jawab. Jadi kamu jangan ganggu di sini. Kalau memang kamu ada yang mau kamu sampaikan, ya sampaikan. Kalau enggak ya enggak masalah gitu. Jangan ganggu kita. Kalian yang ganggu kita. Nggak pernah, kami itu nggak pernah mengganggu siapapun. Bangsa jin lebih lama dari manusia. Betul, bangsa jin memang lebih lama dari manusia. Cuma kita udah berbeda alam. Jin sama manusia itu berbeda alam. Jadi yang namanya jin itu tetap, kalau dia nggak mengganggu ya kita nggak ganggu dia. Jadi kalau dia mengganggu ya mau apapun ya siap kan gitu. Kalau aku ganggu aja masalah.
Masalah lah. Apa masalahnya? Ya masalah berarti kamu ngajak ribut sama saya kan seperti itu. Ya kan? Nah ini kamu lihat dulu nih, ini kamu lihat dulu. Kamu sebelum lawan saya harus lihat ini dulu, lawan yang ini dulu. Kalau enggak ini ikan laga nih kamu lawan. Nggak ada apa-apanya. Iya. Jadi ada yang mau kamu sampaikan nggak di sini? Kalau nggak ada silakan keluar. Nah, karena kami mau berbincang-bincang lagi, kami mau buat konten. Kalau nggak ada yang mau kamu sampaikan silakan keluar. Kamu mau bawa siapapun dari sana pun ya saya siap, kan gitu. Kamu sosok apa nih? Cowok? Iya. Kok mulai kali bohong kamu itu? Iya. Wujudmu apa? Apa wujudmu? Kenapa nggak pernah gitu? Ya, saya mau tahu wujud kamu seperti apa. Kenapa kamu bisa ikut ke dalam ruangan ini, kan gitu? Ada masalah. Ya masalah dong. Masalah kali kamu udah mengganggu saya, kan begitu. Hah? Masih ada yang lebih kuat lagi di luar sana, enggak? Aku yang kuat. Kalau kamu kuat kok kayak gini nih caranya. Ya tujuan kamu apa? Kan gitu. Mengganggu. Oh mengganggu. Berarti kamu udah nantang saya dong kan gitu. Hah? Tujuannya itu apa sih mengganggu kemarin? Itu ya. Ada yang mau kamu sampaikan ya sampaikan, mana tahu saya bisa bantu dan sandaran kamu pun bisa bantu kan seperti itu. Kalau nggak ada yang bisa disampaikan hanya untuk mengganggu kami, ya untuk apa kamu di sini kan seperti itu. Hah? Jadi keluar lah ya, keluar. Ya. Hah? Keluar lah ya. Kenapa? Rian. Apa gambaran yang kamu lihat tadi? Mengganggu kali, Bang. Ya, maksudnya kenapa dia bisa mau berinteraksi sama kamu gitu? Memang dia usil aja atau gimana nih? Kayaknya itu lebih usil ya. Usil ya? Yang kamu lihat dari mana? Dari kantornya atau dari luar? Dari kantor ini. Dari sini ya? Iya. Jadi dari pertama datang udah digangguin terus berarti ya? Cuma ditengoknya aja. Oh nengoknya ya. Berarti di sini dari tadi ya? Iya, nengok di situ. Jadi selain yang itu ada lagi nggak yang kamu lihat di ruangan ini atau di kantor ini? Di situ sih kan tadi. Di mana? Jalan ke Oh lorong ini ya. Iya. Oh sosok apa? itu lebih ke ini apa namanya, anak remaja gitu. Anak-anak ya? Remaja nggak anak-anak, remaja gitu. Anak-anak. Laki-laki perempuan? Perempuan. Oh perempuan. Iya. Berarti berapa makhluk air ada di sini ya? Iya, belum kesana lagi, belum nampak. Waktu pertama naik tadi ada merasakan nggak? Rasakan ada di tangga. Jadi yang datang tadi menurut kamu bisa nggak kamu gambarin masa lampau dia?
Kan dia udah berinteraksi sama kamu kan yang katanya seorang indigo kan bisa langsung membaca dia kenapa dia bisa itu. Bisa nggak kamu gambarkan yang datang tadi ke kamu tuh bahwasanya dia itu dulunya cemana gitu? Kalau yang kulihat sih dia dulunya itu apa ya, dia pernah tinggal di sini sih Bang. Di sini? Iya, daerah sini juga. Dia tuh matinya karena di ini apa nah, tadi di peringatan karena ini minum racun gitu Bang. Oh, putus cinta juga diceritain ya? Nggak putus cinta. Enggak. Tapi kayaknya dia frustasi, entah gara-gara apa sih itu. Frustasi dia kayak minum baik, entah minuman apa itu. Oke, jadi gini, aku mau tahu nih, kamu bisa nggak berinteraksi sama yang anak-anak tadi di sini tuh? Coba kamu ajak tanya, ngomong sama dia. Yang mana yang tadi? Yang anak-anak di sini tadi. Masuk lagi Mas? Nggak usah, nggak perlu masuk, kamu coba berinteraksi aja ngomong sama dia. Atau kamu panggil di sini pun nggak apa-apa, kamu ajak ngomong sama dia. Kita cuma ingin tahu aja ngomong sama dia kan gitu. Coba kamu panggil dia, kamu datangkan, kamu hadirkan, tanya kenapa dia dulunya, kenapa bisa gentayangan di sini kan gitu. Bisa? Insya Allah. Nah, coba biar ada pembahasan kita juga kan gitu. Oke, pemirsa Cerita Alam, ini Mas Rian lagi coba berinteraksi sama penghuni di gedung ini, di kantor kami, mencoba berinteraksi, menanya sama mereka. Jadi inilah prosesnya ya, sahabat Cerita Alam. Nanti mau kita tanya kenapa dia di sini, baru masa lalunya kenapa dia bisa meninggal atau apa seperti itu. Lagi proses berinteraksi. Bisa yang berinteraksi sama dia, atau saya bukaan dulu di sini kamu biar bisa berinteraksi sama yang lain. Udah. Nah, saya buka semua kan bisa juga kameramennya masuk atau siapa masuk kan gitu kan lebih seru dia kan. Iya. Kalau kita dua-dua ngomong-ngomong ini garing kali. Kok saya buka kan bisa kameramen nanti ntar masuk, baru asisten kameramen pun bisa masuk. Jadi apa yang kamu dapat berinteraksi dengan dia tuh? Dia tadi menjelaskan kalau dia itu sosok anak-anak ini tadi ya? Remaja dia Bang. Oh, remaja. Sekitar umur. Jadi sekarang ini di mana dia? Masih di Bali. Oh, masih di sini. Kamu ngomong aja dari sama dia. Iya. Jadi dia kamu ajak ngomong mau? Mau. Oh, jadi apa yang diomongin? Yang aku ingat tadi kan dia katanya
pacaran dengan seorang cowok. Jadi ada cowok yang suka sama dia gitu bang. Suka Oh sama ini dia. laki-laki perempuan nih? Yang ini cewek. Oh ini cewek. Iya. Cantik. Ya. Oh cantik. Lumayan lah. Oh, lumayan. Enggak, kalau cantik biar kasih sama kameramennya. Jadi Sampai mana sih? dia kenal seorang cowok. Ya. Jadi cowok yang satu laginya ini cintanya nggak diterima. Dia lebih milih cowok yang sebelahnya itu. Jadi cowok yang nggak diterima ini tadi dia balas dendam gitu. Balas dendam sama ke cewek ini juga. Ke cewek ini dibawanya lah jalan-jalan dulu. Jalan-jalan baru setelah jalan-jalan itu dia kayak diperkosa gitu. Perkosa baru setelah diperkosa itu dia dibunuh. Dibunuhnya di mana kok bisa di sini dia nih menginggapnya? Kurang tahu, mungkin tempat mungkin daerah sini dulu lah, sebelum ini ada mungkin ya. Sebelum dibangun lah. Ya sebelum dibangun. Jadi jasadnya di mana udah dikuburin gitu? Jasadnya udah ditemui. Udah lama juga itu kejadian. Udah lama, udah Iya. sekitar berapa tahun yang lalu? Apa? Gak ada terlintas gitu berapa tahun yang lalu. Tapi kayaknya udah lama gitu. Jadi flashbacknya kamu tadi coba berinteraksi sama dia itu nggak nampak, maksudnya jelas nggak flashback kehidupan dia dulu gitu? Flashback kehidupannya cuma yang aku lihat cuma kejadian yang dia alami gitu aja. Nggak semua yang dia lakukan itu nggak terlintas sih, cuma kejadiannya aja. Waktu pas kejadian dia. Iya. Ya. Jadi di sini ganggu nggak dia tuh? Kalau cewek itu sih nggak ganggu kali sih. Jadi oke lah, kita kembali ke topik awal kita kan. Yang mau saya tanyakan lagi saat ini dulu kedepannya itu prospek kamu tuh selain menggarap film apa tadi tuh? Pamali itu apa prospeknya? Prospek yang gimana nih? Prospeknya, tujuannya ke depannya itu seperti apa? Oh, tujuannya ya lebih ingin memperdalam ilmu supranaturalnya atau ingin memperdalam ilmu metafisikanya kan gitu? lebih memperdalamkan ilmu itu juga sih, tapi lebih ke dunia entertain gitu bang. Memperdalami ilmu entertain gitu. Oh, kamu ada basic entertainnya? Iya, latihan juga sih. Latihan? Iya. Latihan apa tuh? Model atau? Model juga, acting. Oke. Jadi sahabat misteri, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Mas Rian. Mungkin ada di lain waktu, ada kesempatan, ada waktu yang tepat, kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Mas Rian. Oh iya, aku mau ingatkan ini sahabat misteri, kita nanti dalam minggu ini ada mau buat konten bareng Mas Eji juga. Mungkin sahabat misteri udah rindu, kangen melihat kontennya Mas Eji ya. Dalam minggu ini insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoin kita buat konten bareng Mas Eji lagi. Undang-undang lah bang. Oh siap. Nanti kalau ada siap, kita ajak ya, sekalian kolaborasi. Ini kan kita di apa nih, di ruangan podcast ya. Nanti pas di 8 kalau mau ikut boleh. Rencananya minggu ini sih. Rencananya iya. Jadi sahabat misteri, tetap tonton channel kita. Yang belum subscribe
subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Salam Jeritan Alam.